Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, mahasiswa STI STMI Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk periode tahun 2018 sampai 2019. Latar belakang profil perusahaan. Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terkemuka. Rokok kretek identik dengan Indonesia yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. Didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijojo di Kediri. Pada akhir tahun 2018, Gudang Garam dengan pangsa pasar rokok dalam negeri sekitar 21,9%, dihitung berdasarkan riset pasar Nielsen. Merupakan produsen rokok kretek terkemuka dengan produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Gudang Garam menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 36.400 orang yang sebagian besar terlibat dalam produksi rokok tersebut, termasuk sigaret kretek, tangan dan operator mesin produksi, serta kegiatan operasional lainnya seperti distribusi, penjualan, dan pemasaran. Kesejahteraan karyawan menjadi perhatian utama dari standar keselamatan kerja dan penyediaan fasilitas kesehatan hingga pelatihan kepemimpinan, manajemen, administrasi, dan keterampilan teknik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar perusahaan Gudang Garam secara tidak langsung juga mendukung penciptaan lapangan kerja bagi kurang lebih 4 juta komunitas di sektor perkebunan, tembakau, dan cengkeh, yang menyediakan bahan baku bagi perseroan, serta sektor distribusi seperti pengecer dan pedagang asongan yang tersebar di seluruh Indonesia. Industri rokok sendiri, termasuk perseroan, merupakan sumber utama pendapatan cukai dan pajak bagi negara. Gudang Garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di 2 lokasi. Pertama, di Kota Kediri dengan jumlah penduduk 249.000 jiwa, yang merupakan pusat perdagangan regional yang ramai sekaligus lokasi kantor pusat perseroan. Visi Gudang Garam menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Misi Gudang Garam Catur Dharma yang merupakan misi perseroan, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas, merupakan suatu kebanggaan. Kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Karyawan adalah mitra usaha yang utama. Berikut, saya tunjukkan analisis laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk. Berdasarkan data di atas, saya akan menganalisis rasio keuangan. Analisis rasio adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kemampuan keuangan perusahaan
pada suatu periode dengan cara menghubungkan antara jumlah akun yang satu dengan jumlah akun yang lain. Rasio likuiditas, rasio lancar. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan melihat aset lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Perusahaan dikatakan liquid jika aset lancar lebih besar dari utang lancar. Data keuangan di atas menunjukkan bahwa aktiva lancar dan hutang lancar mengalami peningkatan di tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2018, aktiva lancar mengalami peningkatan sebesar 1.520.229 juta rupiah dan hutang lancar mengalami peningkatan sebesar 607.475 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2019, aktiva lancar mengalami peningkatan sebesar 6.796.414 juta rupiah dan hutang lancar juga mengalami peningkatan sebesar 3.255.160 juta rupiah. Rasio solvabilitas debt to equity ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018, total hutang mengalami penurunan sebesar 608.330 juta rupiah dan modal mengalami peningkatan sebesar 2.945.621 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2019, total hutang mengalami peningkatan sebesar 3.752.582 juta rupiah. Dan modal juga mengalami peningkatan sebesar 5.797.473 juta rupiah. Debt ratio. Berdasarkan data di atas, data keuangan menunjukkan bahwa total hutang sempat mengalami penurunan di tahun 2018, tetapi aktiva terus meningkat di tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2018, total hutang mengalami penurunan sebesar 3.752.582 juta rupiah. Sedangkan total aktiva pada tahun 2018 meningkat sebesar 2.337.289 juta rupiah. Dan tahun 2019 meningkat lagi sebesar 9.550.055 juta rupiah. 608.332 juta rupiah dan di tahun 2019 meningkat sebesar 3.752.582 juta rupiah. Sedangkan total aktiva pada tahun 2018 meningkat sebesar 2.337.289 juta rupiah. Dan tahun 2019 meningkat lagi sebesar 9.550.055 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rasio probabilitas, net profit margin. Data keuangan di atas menunjukkan bahwa laba setelah pajak mengalami fluktuasi di tahun 2018, sempat mengalami penurunan sebesar 37.721 juta rupiah dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar 3.125.330
357 juta rupiah. Sedangkan data keuangan penjualan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Return on asset. Data keuangan di atas menunjukkan bahwa laba setelah pajak di tahun 2018 sempat mengalami penurunan sebesar 37.721 juta rupiah dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar 3.125.357 juta rupiah. Sedangkan total aktiva terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019. Return on equity. Data keuangan di atas menunjukkan bahwa laba setelah pajak di tahun 2018 sempat mengalami penurunan sebesar 37.721 juta rupiah dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar 3.125.357 juta rupiah. Sedangkan modal di tahun 2018 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rasio penilaian, price earning ratio. Data keuangan di atas menunjukkan harga per saham di tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan terus-menerus. Di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 175 juta rupiah dan di tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 30.625 juta rupiah. Sedangkan earning per share mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridian Purnama. Saya dari kelas B, jurusan manajemen S1. Saya akan meneruskan materi tentang analisa dari PT Gudang Garam, hubungan laporan keuangan dengan kinerja keuangan, analisis rasio likuiditas. Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat presentasi rasio lancar pada tahun 2018 sebesar 194%, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 206%, dan terakhir pada tahun 2019 mencapai 206%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Gudang Garam Tbk dalam keadaan likuid, atau dapat dikatakan PT Gudang Garam Tbk dapat menjamin semua hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang tersedia. Artinya PT Gudang Garam Tbk sangat baik dalam melunasi hutang yang segera jatuh tempo. Analisis rasio solvabilitas debt equity ratio. Berdasarkan hasil di atas, terlihat debt equity ratio pada tahun 2018 sebesar 58%, kemungkinan pada tahun 2018 menurun sebesar 53%. Dan terakhir pada tahun 2019 meningkat kembali 54%. Rasio hutang terhadap modal PT Gudang Garam Tbk sejak tahun 2018 hingga 2019 dalam kriteria sangat baik karena berada pada range di bawah 70% dalam satu tahun. Artinya sejak tahun 2018 hingga 2019 PT Garam Tbk mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada. Selain itu, pada tabel juga terlihat modal memiliki nominal yang jauh lebih besar dibandingkan total hutang, sehingga PT Gudang Garam Tbk akan mampu memenuhi kewajiban hutang dengan modal yang dimiliki. Debt ratio. Berdasarkan hasil di atas, terlihat rasio hutang terhadap aktiva pada tahun 2017 sebesar 37%, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 menurun sebesar 35%. Rasio hutang terhadap aktiva PT Gudang Garam Tbk sejak tahun 2018 hingga 2019 dalam kriteria sangat baik karena pada rank angka 40% kurang dari 40% dalam satu tahun. Artinya sejak tahun 2018 hingga 2019 PT Gudang Garam Tbk mampu mendapatkan
tambahan pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pada tabel juga terlihat total aktiva memiliki nominal yang jauh lebih besar dibandingkan total hutang, sehingga PT Gudang Garam Tbk akan mampu memenuhi kewajiban hutang dengan aktiva yang dimiliki. Analisis rasio probabilitas net profit margin. Berdasarkan hasil di atas terlihat net profit margin pada tahun 2018 sebesar 9%, kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 8%, dan terakhir pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 10%. Net profit margin PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2018 hingga 2019 dalam kriteria cukup baik karena berada pada range angka 5% sampai 10% dalam satu tahun. Artinya pada tahun 2018 hingga 2019 PT Gudang Garam Tbk mampu menghasilkan laba bersih dengan cukup baik yang didukung oleh kinerja seluruh divisi produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan dalam PT Gudang Garam Tbk yang juga cukup baik. Return on asset. Berdasarkan hasil di atas terlihat ROA pada tahun 2018 sebesar 12%, kemudian pada tahun 2018 menurun sebesar 11%. Dan terakhir pada tahun 2019 meningkat menjadi 14% ROA. ROA pada PT Gudang Garam Tbk sejak tahun 2018 hingga 2018 dalam kriteria sangat baik karena berada pada range lebih dari 10% dalam satu tahun. Artinya sejak tahun 2018 hingga 2019 PT Gudang Garam Tbk mampu mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Return on equity. Berdasarkan hasil di atas terlihat ROE pada tahun 2018 sebesar 18%, kemudian pada tahun 2018 menurun 17% dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar 21%. Return on equity PT Gudang Garam Tbk sejak tahun 2018 hingga 2018 dalam kriteria baik karena berada pada range angka 15% sampai kurang lebih 21% dalam satu tahun, sedangkan pada tahun 2019 memiliki kriteria sangat baik karena berada pada range di atas 21%. Analisis rasio penilaian. Berdasarkan hasil di atas, PT Gudang Garam Tbk mempunyai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 20. Semakin tinggi price earning per share menunjukkan bahwa investor mempunyai harapan yang baik tentang perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil di atas menunjukkan hasil sangat rendah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham perusahaan PT Gudang Garam Tbk semakin murah. Price earning per share yang rendah banyak diminati oleh investor. Analisis cross section. Analisis horizontal laporan neraca. Analisis laporan neraca atau analisis perbandingan dan tren. Analisis horizontal atau dinamis adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Analisis yang termasuk dalam analisis horizontal misalnya analisis perbandingan dan analisis tren. Analisis perbandingan komparatif adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan mendapatkan informasi perkembangan keadaan keuangan perusahaan, apakah akan mengalami kenaikan atau penurunan dengan cara membandingkan laporan keuangan antara dua periode atau lebih. Analisis tren merupakan bagian dari analisis perbandingan untuk melihat kecenderungan arah posisi keuangan dalam waktu lebih dari 3 periode laporan keuangan. Berikut penyajian laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk dan perusahaan dalam analisis perbandingan dan analisis tren. Pada tabel di atas, analisis aktiva. Pendanaan didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam membiayai aktivanya dengan menggunakan sumber modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Aktivitas pendanaan perusahaan berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang dilakukan dengan cara menggunakan dana internal, dana eksternal, dan bias juga menggunakan kombinasi dari keduanya. PT Gudang Garam Tbk dalam melakukan pemilihan sumber pendanaannya mencari alternatif
yang memberikan risiko terkecil bagi perusahaan. Proses pendananya intern yang dilakukan perusahaan adalah dengan cara menggunakan laba ditahan dan penyusutan, sedangkan pendanaan eksternnya adalah melakukan pinjaman utang jangka pendek, menerbitkan obligasi, dan melaksanakan sebagai bentuk kerjasama kemitraan dengan para investornya. Telah disimpulkan bahwa aktiva pendanaan kas bersih untuk aktiva pendanaan dibukukan sebesar Rp 8,7 triliun. Penerimaan dari pinjaman jangka pendek masih sama dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pembayaran pinjaman jangka pendek 1 tahun 2018 berjumlah Rp 20,7 triliun atau 2017 Rp 15,4 triliun. Selain itu, nilai dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak berubah, yakni sebesar Rp 5 triliun. Kesimpulan dari makalah atau analisis laporan keuangan yang PT Gudang Garam Tbk, rasio likuiditas diperoleh hasil bahwa pada current ratio memiliki kriteria baik pada tahun 2017, tetapi pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi sangat baik. Rasio solvabilitas diperoleh hasil bahwa pada debt equity ratio memiliki kriteria sangat baik pada tahun 2017 dan hingga 2019. Sedangkan pada debt ratio sejak tahun 2017 hingga 2019 juga memiliki kriteria sangat baik. Rasio probabilitas diperoleh hasil bahwa pada net profit margin memiliki kriteria cukup baik pada tahun 2017 hingga 2019. Return on asset memiliki kriteria sangat baik pada tahun 2017 hingga 2019 yang terakhir return on equity memiliki kriteria baik pada tahun 2017 dan 2018 tetapi meningkat menjadi sangat baik pada tahun 2019. Rasio penilaian diperoleh hasil bahwa pada price equity ratio mempunyai rata-rata tertinggi pada tahun 2017 dan 2018 tetapi pada tahun 2019 menurun, sehingga semakin tinggi price earning ratio menunjukkan bahwa investor mempunyai harapan yang baik tentang perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan semakin rendah price earning ratio menunjukkan bahwa harga saham PT Gudang Garam Tbk semakin murah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.